sakit dapat dilakukan dengan cara lumpur aktif. Itu tuh bagaimana pengolahannya? Nah, itu tuh ada 4 tahap. Yang pertama tuh tahap awal. Pada tahap ini dilakukan pemisahan benda-benda asing seperti kayu, bangkai binatang, pasir, dan kerikil. Sisa-sisa partikel digiling agar tidak merusak alat dalam sistem dan limbah dicampur agar laju, aliran, dan konsentrasi partikel konsisten. Yang kedua, tahap primer. Tahap ini disebut juga tahap pengendapan. Partikel-partikel berukuran suspensi dan partikel-partikel ringan dipisahkan. Partikel-partikel berukuran koloid digumpalkan dengan penambahan elektrolit seperti FeC13, FeC12. Yang kemudian tahap 3, tahap sekunder. Tahap sekunder meliputi 2 tahap, yaitu tahap aerasi, metode lumpur aktif, dan pengendapan. Pada tahap aerasi, oksigen ditambahkan ke dalam air limbah yang sudah dicampur lumpur aktif untuk pertumbuhan dan perkembangan biak mikroorganisme dan dalam lumpur. Dengan agitasi yang baik, mikroorganisme dapat melakukan kontak dengan materi organik dan anorganik, kemudian diuraikan menjadi senyawa yang mudah menguap seperti H2S dan NH3. Sehingga mengurangi bau air limbah. Tahap selanjutnya dilakukan pengendapan. Lumpur aktif akan mengendap kemudian dimasukkan ke tangki aerasi, sisanya dibuang. Lumpur yang mengendap inilah yang disebut lumpur bulky. Yang terakhir yaitu tahap tersier. Tahap ini disebut tahap pilihan. Tahap ini biasanya untuk memisahkan kandungan zat-zat yang tidak ramah lingkungan seperti senyawa nitrat, fosfat, materi organik yang sukar terurai, dan padatan anorganik. Ya, barangkali ada yang mau menambahkan atau menyangga, silahkan. Terima kasih. Baik, Kak. Tadi yang terakhir, yang tahap tersier itu apa? Kenapa, Yan? Yang tahap terakhir tuh, yang tahap tersier itu gimana? Nggak jelas. Kecepatan ngomongnya. Oh, yang tahap tersier. Tahap tersier ini tahap yang disebut tahap pilihan. Tahap ini biasanya untuk memisahkan kandungan zat-zat yang tidak ramah lingkungan seperti senyawa nitrat, fosfat, materi anorganik yang sukar terurai, dan padatan anorganik. Gimana, Dian? Terima kasih, baik, Kak. Ya, sama-sama. Mohon maaf untuk saudari Vidya, boleh diulang nggak pertanyaannya apa? Mengapa laundry menjadi limbah medis? Oh, udah, Mbak. Oke. Aku belum mandi, Alis udah jam berapa nih? Jam
Baik. Ada suaranya enggak? Ada. Ada, Mbak. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Anggi. Itu terkait itu ada beberapa jawabannya itu ada beberapa jenis limbah yang bisa didaur ulang. Salah satu contohnya itu jenis limbahnya itu jenis limbah plastik medis yang masih bernilai ekonomi. Di antaranya seperti botol infus, kemasan cairan asam, terus selang masker, oksigen, sepuit bekas, dan kemasan obat-obatan. Nah, sampah medis tersebut bisa didaur ulang menjadi produk baru seperti kantong sampah medis untuk rumah sakit, terus segel gas, dan ember-ember cor. Limbah hasil olahan yang tidak bernilai ekonomis, itu sih mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Barangkali ada yang mau menambahkan atau menyanggah, silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alvin. Ya, langkah-langkahnya itu yaitu yang pertama, limbah B3 medis dimasukkan ke dalam wadah atau bin yang dilapisi kantong plastik berwarna kuning yang bersimbol Biohazard. Yang kedua, hanya limbah B3 medis berbentuk padat yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik limbah B3 medis. Dan ketiga itu, bila di dalam terdapat cairan, maka cairan harus dibuang ke tempat penampungan air limbah yang disediakan atau lubang di wastafel atau WC yang mengalir ke dalam IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Dan setelahnya itu kalau misalkan udah penuh atau paling lama 12 jam, sampah atau limbah medis segera dikemas dan diikat dengan rapat agar virus-virus yang ada di situnya itu tidak dapat menyebar. Dan kelima itu limbah padat B3 medis yang telah diikat setiap 24 jam harus diangkut dan dicatat dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang khusus. Nah, pengumpulan limbah B3 medis padat ke TPS limbah B3 dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius atau petugasnya itu wajib menggunakan APD. Nah, terus kalau misalkan limbah medis seperti masker yang sekali pakai itu alangkah baiknya digunting atau diapain lah biar tidak ada yang namanya orang yang memanfaatkan masker itu untuk dijual kembali, itu kan bahaya. Terus kalau misalkan alatnya seperti termometer itu dibersihinya itu menggunakan desinfektan agar virus-virus atau kuman-kuman yang didapat dari tubuh yang penderita COVID itu tidak dapat menyebar ke pasien lain. Terima kasih. Ada yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Budia. Tadi pertanyaannya kenapa limbah laundry termasuk ke dalam limbah medis atau limbah rumah sakit lah ya. Jawabannya karena di rumah sakit juga kan ada
ada kayak spray untuk kasur, selimut, bantal, guling, dan sebagainya. Nah, kayak gitu juga kan butuh dicuci. Makanya kenapa ada limbah laundry juga di rumah sakit. Begitu. Kalau ada yang ingin menyangka atau menambahkan, boleh silakan. Oh ya, mau menambahkan juga. Dan ini pengawasan linen adalah upaya untuk pengawasan terhadap tahapan-tahapan pencucian linen di rumah sakit. Linen itu kan spray rumah sakit, selimut, bantal guling kayak gitu. Kayak itu juga butuh dicuci. Nah, untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan dan lingkungan hidup yang ditimbulkan kayak gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu kebutuhan pasien di rumah sakit yang dapat memberikan dampak kenyamanan dan jaminan kesehatan. Pengolahan linen yang buruk akan menyebabkan potensi penularan penyakit bagi pasien, staf, dan pengguna linen lainnya. Begitu. Ini pertanyaannya udah dijawab semua. Bapak, gimana ini mau ditutup apa gimana? Udah berapa orang yang bertanya tadi? Udah berapa orang yang bertanya tadi? Halo? Cek, cek. Halo? Halo Pak, putus-putus suaranya Pak. Halo? Dengar nggak? Dengar, Pak. Oke. Benar, Pak. Udah berapa orang tadi yang bertanya? Halo? 4 Pak, udah ada Alvin, Dian, Anggi, sama Vidya. Sama PD ya. Iya, jelek jaringannya. Nah, bentar. 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 Oke. Haura di stop share screen dulu. Nggak usah deh. Oke, halo, kedengaran ya suaranya ya? Kedengeran Pak. Oke. Oke. Haura tolong di stop share screen dulu, Haura. Iya Pak, sudah. Sudah? Iya Pak. Belum nih, di saya belum nih, masih hitam. Oke. Sebentar. Aura ditutup dulu aja, Aura. Saya jaringan ini lagi jelek banget nih. Aura, ditutup aja, Aura. Kenapa Pak? Ditutup Suaranya aja. putus-putus. Ditutup aja, ditutup. Oh, Ditutup. baik Pak. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih kepada semua pemateri dan penanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Ya, mohon maaf ya, tadi ada gangguan jaringan bolak-balik keluar terus, nggak tahu hari ini kayaknya kurang bagus jaringannya. Ya, yang pertama tadi cek-cek kedengeran ya suaranya ya. Kedengeran, Dengar, Pak. Pak. Oke. Ya, yang pertama duh kan hilang chatnya tadi. Ya, yang pertanyaan Vidya yang saya ingat ya dulu ya. Pertanyaan Vidya, limbah laundry, ya itu baik dari spray spray apa namanya? Spray bekas pasien dan sebagainya. Ya, itu namanya limbah linen kalau di rumah sakit ya, limbah linen. Linen itu termasuk laundry dan lain-lainnya. Cuma di rumah sakit itu istilahnya linen. Nah, itu termasuk limbah non medis ya. Oke. Bukan limbah medis tapi limbah non medis. Nah, untuk apa namanya? Untuk limbah laundry tadi, nah itu juga sama termasuk bersihkan oleh petugas khusus ya. Jadi ada petugasnya untuk yang membersihkan bekas-bekas dari pasien, ya itu baik itu tempat tempat tidur maupun bekas laundry ataupun bekas baju pasien. Kadang-kadang kan di rumah sakit tertentu ada yang pakai baju khusus ya. Nah, itu juga dibersihkan. Nah, fungsinya buat apa? Salah satunya itu untuk menghindari infeksi nosokomial. Tahu ada yang udah pernah dengar INOS? Udah ada yang pernah dengar INOS belum? Infeksi nosokomial. Belum, Pak. Belum. Wah, belum pernah dengar INOS? Ya, INOS itu ya seharusnya di EPID ya. Dari awal banget tuh seharusnya dikasih EPID. INOS itu infeksi nosokomial, jadi infeksi yang dikhawatirkan justru didapat oleh apa namanya? Bukan pasien. Misal Pak Budi sakit ya, yang nungguin itu Bu Budinya ternyata sehat, tapi karena ini di rumah sakit ada apa namanya? Tidak steril, tidak bersih. Nah, itu bisa terinfeksi dari pasien dan pengunjung lainnya. Nah, itu namanya infeksi nosokomial ya. Jadi apa namanya? Infeksi yang dikhawatirkan terkena kepada pengunjung atau di luar pasien seperti itu secara garis besar. Nah, untuk alat-alat medis kayak gunting atau bekas bedah begitu ya atau bekas operasi. Nah, itu biasanya harus disterilisasi ya. Itu biasanya itu ada tim kalau di rumah sakit namanya CSSD. Ya, jadi tim Central Sterile Department ya. Jadi untuk apa namanya? Divisi yang khusus untuk mensteril alat-alat yang dipakai habis operasi khususnya. Karena kan misalnya habis dipakai buat gunting-gunting organ, usus dan sebagainya, tapi kok nggak dibersihkan, kan takutnya terinfeksi seperti itu. Nah, termasuk tadi juga dari bekas spray atau bekas tempat tidur si pasien. Kemudian COVID, ya limbah dari COVID, tadi kalau pertanyaan Wandi itu digabung sama konvensional enggak ya? Jadi kalau limbah COVID itu tempat isolasinya juga beda, ya. Jadi tempat isolasinya juga beda. Bahkan di rumah-rumah sakit tertentu itu kebanyakan misalnya untuk COVID itu mereka kadang-kadang di gedungnya pisah sendiri. Sudah gitu kadang satu rumah sakit itu memang rujukan khusus COVID ya. Mungkin kalian kalau di Indramayu mungkin ya masih digabung ya, tapi karena kasusnya nggak banyak. Tapi kalau kayak di Jakarta itu ada rumah sakit khusus sendiri kayak Wisma Atlet yang diubah jadi rumah sakit buat penanganan COVID. Nah, limbahnya juga itu nggak bisa disatukan sama pasien pada umumnya karena penanganannya beda seperti itu. Kenapa? Karena tadi dikhawatirkan ada virus corona atau COVID-19. Nah, penanganannya itu detail banget, lengkap banget dari yang panduan Kemenkes yang saya kirim di grup. Ya, jadi silakan aja baca untuk panduan penanganan COVID. Siapa tahu nanti kalian sekarang lagi banyak tuh yang lagi butuh-butuh volunteer ya buat tim Satgas COVID ya seperti itu. Kalau kalian misalnya tertarik ya silakan aja seperti itu. Banyak banget yang lagi buka lowongan pekerjaan. Cuma ya harus hati-hati.
Kemudian apalagi tadi ya? Sudah semua ya? Atau ada lagi yang belum tadi? Nah, kalau kalian mau lihat apa namanya pengolahan limbah yang cukup baik itu di RSUD Indramayu sudah cukup baik ya kalau kalian mau lihat. Jadi kalau untuk limbah yang medisnya, infeksiusnya kayak jarum suntik dan lain sebagainya, itu biasanya pihak rumah sakit itu kerjasama sama pihak ketiga, ya. Karena kan itu biasanya itu kayak jarum suntik, nah itu harus dibakar pakai alat namanya insenerator. Ya, insenerator itu ya semacam alat pembakar gitu ya, pembakar suhunya tinggi 1000 derajat Celcius. Jadi kalau bakar kayak jarum suntik dan sebagainya itu bisa sampai tinggal abu doang. Nah, jadi nanti biasanya kalau di rumah sakit itu kan kalau kalian pernah lihat tim petugasnya itu mereka bawa kantong plastik khusus, ya ada warna kuning, ada warna hitam dan sebagainya dan logo-logonya juga beda-beda. Ya, itu juga yang dibawa limbah medisnya beda-beda. Nah, nanti setelah itu biasanya dikumpulkan kemudian diambil oleh pihak ketiga untuk dimusnahkan seperti itu. Itu biasanya pihak ketiganya yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian untuk limbah cairnya, misal kayak dari sisa kotoran atau dari urin dan sebagainya, itu biasanya atau sisa darah dan sebagainya itu biasanya dibuang di IPAL, ya nanti melalui wastafel dan kloset dan sebagainya. Kemudian ditaruh di IPAL khusus, ya di RSUD Indramayu itu udah ada IPALnya. Termasuk untuk pengolahannya itu adalah pakai lumpur aktif. Jadi lumpur aktif itu di dalam, kalau kalian pernah lihat jadi kolam-kolam begitu. Nah, lumpurnya ini fungsinya buat salah satu menyerap kandungan zat-zat limbah-limbah tadi seperti itu, ya. Itu tadi termasuk tadi untuk pertanyaan siapa tadi ya, yang untuk bisa nggak limbah medis didaur ulang, ya. Sebenarnya mungkin kalau waktu kecil kan mungkin pernah lihat ya, yang kita anak-anak pernah main tembak-tembak dari bekas jarum suntik. Pernah nggak kalian kecil begitu? Soalnya saya kecil dulu bahkan dibeli gitu ya, bisa dibeli. Ya main tembak-tembak air dari jarum suntik tau ya. Nah, jarumnya nggak ada lagi Iya, sih. tahu Pak. Nah, itu Saya pernah, Pak. apa namanya? Ya itu sebenarnya saya pernah baca kasusnya salah satu rumah sakit lah, ada satu rumah sakit. Ternyata itu ya ada oknum lah yang menjual ke pemulung gitu. Pemulung ada pengepul juga, dijual ke pengepul. Jadi padahal itu sangat berbahaya kan jarum suntiknya itu nggak tahu ya bekas bekas apa, bekas pasien apa seperti itu. Kalau bekas nyuntik pasien HIV/AIDS kan berbahaya. Nah, itu yang perlu diinikan. Atau kalau kan ada yang mau meneliti juga boleh tentang itu. Kalau nggak salah tahun kemarin itu ada juga limbah medis yang dibuang di TPS di Cirebon. Kalau kalian pernah baca beritanya, itu sampai masuk berita nasional. Jadi ada pihak ketiga yang jadi limbahnya itu bukan dari Cirebon tapi dari berbagai daerah ada dari Sumatera dan sebagainya. Nah, itu dibuang sembarangan sih itu petugasnya itu. Jadi dibuang ke TPS di Cirebon. Nah, itu berbahaya seperti itu. Nah, tadi mungkin kalau di Besakan Neneng tadi ya beberapa bisa tapi itu bukan langsung diolah begitu ya, bukan kayak kalian mungkin kayak daur ulang apa namanya sampah plastik dijadikan kayak pakaian, dijadikan kayak tas dan sebagainya. Tetapi kalau untuk limbah medis, ya kebanyakan itu walaupun itu infus dan sebagainya, kebanyakan langsung dimusnahkan. Ya, saya belum pernah lihat infus yang dijadikan botol minuman atau apa gitu ya. Tapi kebanyakan limbah medisnya itu langsung dihancurkan atau dimusnahkan pakai insenerator tadi seperti itu ya karena tadi limbah rumah sakit itu adalah salah satu limbah yang infeksius ya maksudnya itu kita tidak tahu ini bekas pasien apa jadi kan biar aman tuh kebanyakan musnahkan walaupun didaur ulang mungkin itu hanya pihak ketiga atau PT-PT atau perusahaan yang memiliki izin khusus lah tetapi pun kalaupun itu paling didaur ulang dijadikan ini lagi baru seperti itu misalnya bekas infus baru dileburkan kemudian dibikin lagi seperti itu tapi kalau cuma dicuci doang saya rasa ya kurang efektif seperti itu karena tadi
rentan terinfeksi dari bekas pasien dengan penyakit tertentu. Oke, bisa ya?